Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala alihi wa an kulli sahabati Rasulillah. Sahabat inspirasiku dimanapun Anda berada, pada hari ini, Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan urusan kita dan selalu melimpahkan curahan rahmat, maghfirah kepada kita semua. Sahabat inspirasiku, pada kali ini kita akan mengkaji surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-72. Ayat ini sangat menarik sebab dia bicarakan tentang lebah yang kemudian kaitannya itu dengan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspirasiku dimanapun Anda berada, sebelum kita melangkah mendalami kemudian mengulik kandungan ayat Al-Quran surat An-Nahl tadi, kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kita. Ada Anida, ada Wong Solo, ada ada Komisi Indonesia, IKPM Gontor Sumatera Utara, tim Kitab Inspirasi dan RI, dan semua pihak yang telah mendukung serta membantu penerbitan tafsir inspirasi pada cetakan pertama sampai dengan cetakan ke-6. Terutama kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang alhamdulillah telah membantu penulisan, penerbitan, dan sosialisasi, serta begitu juga dengan pendanaan untuk mencetak buku pada cetakan yang ke-7 ini. Sahabat inspirasiku dimanapun Anda berada. Baiklah, mari kita simak ayat Al-Quran. Surat An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari sahabat inspirasiku, kita kulik inspirasi dari ayat ini. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-68, yang artinya, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung, di pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Sahabatku, sahabat inspirasi, kalau kita melihat ayat yang 68 tadi, maka kita sederhanakan. Ketika lebah membuat sarang di gunung, di pohon, di kayu itu, ini sebenarnya membawa kita untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid, membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab ini merupakan keajaiban alam. Masya Allah, luar biasa.
yang terjadi berkat kuasa Allah. Jadi begini, kalau kita bercerita tentang jenis-jenis madu itu kan beragam. Sedikit kita ceritakan fenomena bagaimana kemudian lebah yang membuat sarang di berbagai tempat itu lantas memiliki ciri khas dan jenis madu yang berbeda. Itulah tadi kekuasaan tadi. Simpelnya, contoh sederhananya begini. Madu yang dia membuat sarang di bebatuan cenderung rasanya pahit. Nah, ini lebih dikenal dengan cita rasa madu pahit, meskipun pada umumnya madu itu manis. Uniknya di mana? Uniknya itu lebahnya ini kan makan saripati bunga. Sama-sama makan saripati bunga, kemudian ketika menghasilkan madu, lebah tadi ini, ternyata dari saripati yang dimakan oleh si lebah tadi, memproduksi atau menghasilkan jenis madu yang berbeda. Nah, inilah yang membuat kita serta-merta tidaklah kemudian kita berpaling daripada Allah. Jadi ketika kita melihat madu, itu juga semestinya kita bertasbih, bertahlil, bertakbir bahwa itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi cerita madu dari khasiat yang lainnya, dari sisi medis. Ini sudah nggak terbantahkan, dari sisi medis manapun nggak terbantahkan bahwa memang madu ini berkhasiat. Nah, kalau untuk cerita khasiat madu ini, karena madu ini kan kandungan fruktosanya itu tinggi. Artinya gula alami yang dihasilkan madu itu tinggi. Nah, ketika dimakan oleh manusia, gula ini kan menghasilkan energi dalam tubuh seseorang. Berbeda dengan gula yang tidak dihasilkan secara alami, misalkan dari madu tadi. Ketika dimakan oleh manusia, maka fruktosa alami dan glukosa alami yang ada dalam madu itu transit dalam tubuh manusia tidak memakan waktu yang panjang. Artinya dia segera diubah menjadi kalori dan manusia itu bertenaga ketika ada kalori. Nah, kalau demikian, ketika orang mengkonsumsi madu, dia tidak berpotensi menjadikan gula darah itu tidak stabil naiknya. Nah, inilah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, sahabat inspirasi, itu baru dari sisi salah satu khasiatnya, dan masih banyak khasiat-khasiat yang lain dari madu ini. Contohnya lain begini. Madu ini ada kandungan antibiotik alami di dalam. Jadi dia bisa mengobati berbagai macam infeksi. Karena apa? Ada antibiotik alami. Dia bisa digunakan sebagai salep luar. Ini sudah umum lah tuh khasiat-khasiat, dan ini bisa di-searching di Google itu pun banyak. Yang saya ingatkan kepada kita semua bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh luar biasa. Maka merugilah kita sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai orang yang beriman ketika kita mendapati khazanah, ketika kita mendapati satu keajaiban, ketika kita mendapati satu keunikan, ketika kita mendapati sesuatu yang luar biasa, lantas lisan kita, hati kita, akal kita tidak segera membesarkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekuasaannya. Ini kekeliruan. Posisi kita sebagai seorang hamba, dan Allah itu Maha Tuhan yang Maha Kuasa. Hamba itu mestinya banyak-banyaklah memuji, seorang hamba itu mestilah banyak-banyak memuji Dia yang menciptakan diri tersebut. Baik, apa yang kita bisa ulik dari 3 inspirasi Allah untuk hunian lebah ini? Menarik sekali. Pertama begini, di ayat yang ke-69 itu kan kemudian Allah mendeskripsikan, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subul rabbiki dzululah." Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Ini Allah kemudian memerintahkan si lebah tadi. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un lin-nasi inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun.
Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat. Nah, ini kata kunci. Yang pertama, Allah memerintahkan lebah tadi agar si lebah tadi memakan segala macam saripati buah-buahan. Kemudian Allah memerintahkan, hai lebah, tempuhlah jalan Tuhanmu. Kata kunci ini menjadi menarik kalau kita jabarkan. Makanlah hal yang baik-baik, Allah memerintahkan lebah. Sederhananya, Bapak, Ibu, sahabat inspirasiku, ketika kita memulai sesuatu itu dengan baik, maka hasilnya insya Allah akan baik. Jika kita memakan sesuatu dari produk-produk, dari bahan-bahan yang halal, baik cara mendapatkannya maupun obatnya, maka insya Allah itu punya pengaruh pada kita, kemudian kita akan beraktivitas, akan berpikir, akan berbuat sesuatu, tidak lain dan tidak bukan kepada sesuatu yang baik-baik. Ada pengaruhnya, sebagaimana lebah ini Allah perintahkan untuk memakan yang baik. Nah, madu itu kan minuman yang sehat. Banyak fakta yang menunjukkan dia menyembuhkan. Maka daripada itu, di balik madu yang menyembuhkan itu, sekali lagi ingatlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum wa man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua renta, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, lagi Maha kuasa. Kalau bercerita inspirasi, masih terkait dengan surat An-Nahl dan lebah tadi, di mana kemudian kita bercerita tentang khasiatnya. Faktanya, kita, manusia ini, kan diberkati Allah akal. Pikun itu kan salah satu penyakit yang berhubungan dengan akal. Nah, madu ini kemudian bisa menghambat atau memperlambat seseorang itu kemudian cepat pikun. Di samping juga dengan hal-hal lain yang membuat otak kita sehat. Jadi ada kaitannya lebah memakan satu makanan yang baik, halal, yang halal itu menghasilkan yang baik, dan saripati yang baik, kemudian dimakan manusia, dikaitkan dengan ayat berikutnya, bahwa manusia itu akan mengalami kepikunan. Nah, madu tadi, kemudian dia bisa mencegah atau dia bisa memperlambat seseorang itu. Bukankah semua ini keajaiban dan bukti tentang ilmu dan kekuasaan Allah? Alangkah besarnya perbedaan antara yang diciptakan dengan pencipta. Sahabatku, sahabat inspirasi, ketika kita melihat salah satu ciptaan Allah, yaitu lebah tadi yang menghasilkan madu, maka posisikanlah diri kita sebagai seorang hamba. Tugas hamba itu cuma dua, sami'na wa ata'na. Sementara Allah sebagai objek yang memerintahkan kita, yang dia maha kuasa, dia berhak terhadap apa yang dia kehendaki. Oleh karenanya, sami'na wa ata'na bagian dari sikap mukmin sejati, terutama ketika melihat sesuatu keajaiban di alam atau di muka bumi. Nah, dari ayat yang berikutnya, yang baru kita bacakan tadi, 3 proses akan manusia itu adalah 3 proses kehidupan manusia itu. Pertama diciptakan, kemudian diwafatkan, kemudian di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang renta, yaitu yang pikun tadi. Tapi itu telah kita jelaskan. Lanjut kita ke ayat yang 71. Allahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi famal ladzina fuddilu faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah meliburkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Sederhananya begini, sahabat inspirasi. Ciri orang lapang dada, ciri orang hebat, ciri orang soleh, ciri orang kaya, berbagilah. Ayat ini mengindikasikan kalau ada rezeki bagi, mudah saja.
dalam harta yang kita bagi itu sesungguhnya di situ eh, sesuatu yang bisa membahagiakan saudara kita. Saya mengilustrasikan begini, bukan ilustrasi sebenarnya, tetapi ada kejadian yang unik di salah satu negara bagian gitu ya, di bumi Allah. Kalau saya tidak keliru, katakanlah di Austria. Nah, ada seseorang yang memelihara anjing, dan anjingnya itu semakin lama semakin berkembang. Kemudian anjingnya dibiarkan berkeliaran. 3 atau 4 rumah dari seseorang yang memelihara seekor anjing itu ada juga seorang peternak domba. Di mana dombanya ini sering diganggu oleh anjing-anjing tetangganya. Sehingga dombanya ini banyak yang mati. Karena merasa terganggu, sahabat yang memiliki domba ini kemudian mengangkat kasus ini ke meja hijau atau ditempuh dengan jalur hukum. Namun, sebelum kasus ini dilanjutkan oleh hakim, hakim itu kemudian memberikan solusi kepada yang punya domba. Dia bilang begini, Paman, maukah kau saya kasih solusi agar dombamu tidak lagi diganggu oleh anjing-anjing tetanggamu? Sebenarnya kasus ini bisa saja saya angkat ke permukaan, saya angkat ke jalur sidang secara resmi. Tapi coba pikirkan lagi lah, kalau ada kemudian solusi untuk dombamu agar tidak diganggu seekor anjing. Solusinya begini, Pak. Coba setelah ini cari 3 ekor dombamu yang menurutmu itu menarik, kemudian antarkanlah domba-domba itu kepada tetangga yang memiliki anjing agar dombamu itu eh, bisa menjadi hadiah terindah untuk tetangga. Ya alhamdulillah si paman yang memiliki domba itu mengikuti saran hakim. Diambilnya domba yang indah, 3 domba yang indah, kemudian diberikan kepada tetangganya. Walhasil apa yang terjadi? Anak-anak yang memiliki anjing tersebut bermain ceria dengan domba-domba itu, dan domba-domba itu kemudian diajak bermain dengan riang gembira. Tatkala mainan anak-anak itu ingin dirusak oleh si anjing pemilik tadi, memakan domba yang bermain dengan mainan anak-anaknya tadi, secara otomatis tetangga yang memiliki anjing menghalaunya. Sejak saat itu, ketika anjing-anjing sang penjaga tadi, anjing-anjing tetangganya ingin mengganggu domba-dombanya, dia sendirilah yang kemudian menghalangi anjing-anjingnya agar tidak mengganggu paman yang pemilik domba. Ini kita bisa menginspirasikan sederhana saja. Cara terbaik untuk menghindari sebuah kejahatan, untuk mencegah sebuah kejahatan, berilah hadiah, berilah kebaikan. Bagi rezeki itu mudah, tetapi efeknya secara sosial itu dahsyat. Sahabat inspirasi, rezeki manusia telah Allah tetapkan. Wafat itu sendiri artinya sempurna. Tidak akan wafat seseorang sebelum sempurna rezekinya. Nah, jangan sedikit pun kita khawatir masalah rezeki. Jika rezeki seseorang itu telah habis di muka bumi ini, kita akan meninggal. Selama rezeki ini masih berjalan, kehidupan kita akan berjalan. Jangan pernah risaukan tentang rezeki kita hari ini dan di masa depan. Relax saja. Sahabatku, sahabat inspirasi, di ayat yang terakhir Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batil yu'minuna wa bi'natillahi yukfurun. Allah menjadikan bagimu pasangan, suami, istri dari kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ringkasnya, sederhana begini. Anak itu rezeki, istri itu rezeki, kesehatan itu rezeki. Ketika itu sudah berada pada kita, lantas masihkah kita layak mengeluh? Semestinya hidup itu kita enjoykan saja.
hidup itu kita nikmati saja. Yang namanya hidup itu cuman untuk dinikmati, bahagia, dan disyukuri. Rizki itu banyak bentuknya, representasinya bisa anak, bisa kemudahan, bisa kebaikan, bisa sakit, bisa apa saja, sejauh itu membuat kita iman dan syukur. Nah, dengan demikian, apa yang telah Allah berikan kepada kita, bagian dari rezeki yang perlu kita syukuri, tidak untuk kita kufuri. Demikian kajian singkat kita tentang surat An-Nahl yang membahas tadi tentang lebah, kemudian tentang usia dan umur, dan di terakhir membahas tentang rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Kita bisa bertemu di lain waktu. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum